sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Rahmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah wirausaha. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya secara alami. Saya Judita. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas makalah yang berjudul kreativitas dan inovasi. Selanjutnya ada rumusan bicara. Yang pertama, menjelaskan pengertian kreativitas dan inovasi dalam wirausaha. Yang kedua, menjelaskan peran kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan daya saing usaha. Dan yang terakhir, menjelaskan implementasi kreativitas dan inovasi oleh wirausahawan sukses. Selanjutnya, apa itu kreativitas dan apa itu inovasi? Kira-kira kawan-kawan tahu nggak apa yang maksud dengan inovasi dan juga kreativitas? Ada yang bisa jawab mungkin? Mungkin dari kata-katanya kreativitas dan inovasi pasti udah nggak asing lagi di telinga kita. Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Kok diam? Ada yang tahu ya? Jelas? Oke, kita masuk ke definisi kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi adalah dua konsep yang sering digunakan dalam konteks wirausaha, dan keduanya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan keberhasilan suatu usaha. Meskipun seringkali dianggap sebagai hal yang sama, kreativitas dan inovasi ini memiliki pengertian yang berbeda. Nah, jadi sebagian orang itu banyak menyamakan antara kreativitas dan juga inovasi. Padahal kreativitas dan inovasi itu merupakan dua hal yang berbeda. Matiin kamera atau Lalu enggak? apa sih yang membedakan antara kreativitas dan Ada inovasi produk, yaitu memproduksi produk dengan secara fitur-fitur yang unik, agar fitur yang itu tidak ada di pasaran. Misalnya smartphone dari kita, produk kita itu lebih teknologinya lebih canggih atau kameranya lebih jernih, kayak gitu. Yang kedua itu ada inovasi jasa. Jadi kita menawarkan jasa agar beda dari pesaing. Misalnya seperti melayani pelanggan kita secara lebih profesional. Yang ketiga itu ada konten marketing. Jadi kita di sini membuatkan konten agar pelanggan kita tertarik pada produk kita. Misalnya konten video, vlog, podcast gitu. Yang terakhir itu pasti tahu sosial media marketing. Kan pasti kalian ada pakai ini kan? Di sini kita menggunakan Instagram atau TikTok agar kita bisa berinteraksi secara luas dengan pelanggan kita. Dan kita bisa membangun lagi produk kita atau brand kita. Bisa dipahami Mirza? Identity, brand identity yang kuat. Jadi inovasi dalam branding ini dapat menciptakan identitas merek yang unik dan mudah diingat oleh konsumen. Baik, untuk selanjutnya ada antisipasi perubahan. Nah, di sini kita sebagai pengusaha harus mengantisipasi waspada apabila produk kita ke depannya mungkin akan terjadi masalah. Nah, apabila terjadi masalah, kita sudah mengantisipasi dari jauh-jauh hari, sehingga apabila terjadinya ambruk, kita sudah ada cadangan. Untuk selanjutnya ada solusi yang personal. Nah, di sini kita sebagai pemilik perusahaan yang memproduksi harus memberikan ide-ide atau solusi yang jelas kepada pihak yang memproduksi atau pihak lapangan, agar dari pihak pembeli merasa puas dengan produksi produk yang kita produksi, sehingga mereka apabila membeli produk kita tidak menyesal. Nah, untuk selanjutnya ada implementasi kreativitas dan inovasi dalam usaha. Di sini ada 4 aspek, yaitu ada inovasi produk yang pertama. Nah, di inovasi produk ini memproduksi produk dengan fitur unik yang belum ada di pasaran. Jadi kita sebagai pengusaha harus memproduksi produk yang misalnya di perusahaan lain belum ada nih produk seperti ini.
Untuk selanjutnya ada konten marketing. Sini membuat konten yang menarik dan informatif untuk menarik pelanggan potensial. Nah, di sini kita membuat konten bisa menggunakan gadget. Sebagai pengusaha kan kita pasti menggunakan media sosial ya. Bisa menggunakan Instagram, TikTok, Facebook ataupun YouTube lah. Di sini kita sebagai pengusaha mungkin bisa membuat video yang lebih menarik, unik. Setelah kita membuat video tersebut, kita upload di Instagram. Setelah kita upload, itu dapat membuka peluang agar semua orang bisa melihat tentang produk kita. Selanjutnya ada edukasi jasa. Di sini menawarkan jasa yang berbeda dari pesaing, seperti layanan pelanggan yang sangat personal atau solusi bisnis dan integrasi secara digital. Nah, di inovasi jasa ini, di sini kita bisa menggunakan orang lain, nggak melulu kita sendiri. Di sini kita bisa menggunakan atau mengontrak influencer misalnya. Nah, cara-caranya yaitu kita sebagai pengusaha memberikan produk kita kepada influencer. Setelah itu influencer akan mungkin memvideokan produk kita. Setelah itu akan diupload di Instagram dia. Sebagai influencer kan pasti banyak pengikutnya ya. Nah, di sini apabila pengikutnya banyak, otomatis banyak layanan. Di sini bisa membuka peluang bagi kita pembisnis untuk dilihat oleh klien. Selanjutnya ada sosial media marketing. Sini menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun brand awareness. Nah, di sini kita fitur live. Nah, di fitur Instagram ini secara langsung kita sebagai pengusaha bagi produk. Kita lagi duduk, habis itu kita secara langsung dengan produk kita. Habis itu kita bisa berinteraksi dengan mereka, bilang bahwa produk kita kelebihannya, kekurangannya. Apabila ada yang bertanya misalnya berapa harganya, kan bisa berinteraksi secara langsung. Nah, untuk selanjutnya ada kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini, yaitu jadi kesimpulannya adalah kreativitas dan inovasi ini adalah dua elemen yang sangat penting. Apabila ada salah satu yang tidak termasuk, mungkin usaha kita akan tidak berjalan dengan bagus, tidak akan berjalan dengan sempurna. Apabila ada inovasi, tidak ada kreativitas, tidak bagus. Maksudnya tidak sempurna. Begitupun sebaliknya, ada kreativitas tapi tidak adanya inovasi, juga tidak akan berjalan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, kami persilakan. Langsung Pak. Sheila, silakan. Baik, saya Reda Kusina ingin bertanya, bagaimana inovasi dalam produk atau layanan dapat membuat usaha Anda lebih menonjol dibandingkan pesaing? Bagaimana? Dalam produk atau layanan dapat membuat usaha Anda lebih menonjol daripada pesaing. Sebagai layanan Dapat membuat usaha Anda lebih menonjol dibandingkan pesaing. Saya Sheila Safira izin bertanya, bagaimana cara atau tahapan dalam membangun branding bagi wirausahawan pemula? Bagaimana cara atau tahapan dalam membangun branding bagi wirausahawan pemula? Lebih besar, contohnya seperti roti buaya dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan inovasi pada kemasan. Jadi kita bisa membuat kemasan menjadi lebih menarik dan juga lebih unik. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan inovasi pada produk langsung. Contohnya itu mango tie. Padahal mango tie itu kan cuma jus mangga biasa. Dan kemudian itu ditambah krim, ditambah susu, ditambah potongan buah mangga, dan ditambah keju. Jadi terlihat lebih menarik dan lebih menggoda. Nah, jadi apa sih yang membedakan antara kreativitas dan juga inovasi? Kalau kreativitas ini kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru. Nah, sedangkan inovasi ini melakukan perubahan atau mengupgrade produk yang sebelumnya sudah ada menjadi lebih menarik. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bagaimana cara atau tahapan membangun branding bagi wirausahawan pemula? Sebelumnya kita itu harus mengetahui apa
produk atau jasa. Jadi brand ini mencakup nama merek, logo, slogan dan lain sebagainya. Jadi tahapan yang harus kita perhatikan dalam membangun branding itu yang pertama memilih nama merek itu yang unik dan mudah untuk diingat. Yang kedua menggunakan logo yang unik dan juga menarik. Dan yang ketiga menggunakan slogan pendek yang menarik juga. Contohnya, misalnya saya mau membuka usaha warung bakso. Katakanlah saya memberi namanya itu bakso mandul. Jadi jadi logo yang saya gunakan itu logo sebuah bakso besar yang telah dibelah menjadi dua, namun tidak ada isinya. Jadi baksonya itu cuma kosong. Karena kan kalau ada isi kan dinamakannya itu bakso beranak. Karena ada isi, karena ini mandul jadi dia nggak ada isi. Jadi slogan yang saya gunakan itu bakso mandul. Bakso mandul bukan sembarang bakso mandul adalah bakso juara. Itu contohnya. Jadi ada hal yang harus diperhatikan lagi. Yang pertama, kenali target pasar dan pesaing. Target pasar ini kan konsumen ya, target kita. Jadi sebelum kita buka usaha, pasti udah ada bayangan di saya. Oh ini kira-kira target pasarnya siapa? Misalnya, target pasarnya itu biasanya anak SMA. Karena kan pulang sekolah nggak langsung pulang ke rumah, berarti makan bakso dulu. Atau enggak kerja kantoran, guru-guru, dosen, dan perawat misalnya. Terus ibu-ibu yang memang beli makan siang bakso. Yang kedua, melakukan promosi melalui media sosial seperti IG, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, kita bisa membuat video promosi untuk memperkenalkan usaha kita ini menjadi lebih luas. Atau kita juga bisa mengedar orang lain yang memang memiliki pengaruh besar bagi usaha kita. Bisa dimengerti tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau bertanya, setelah kita membangun suatu brand, kan itu bangun itu ada solusi dari kalian untuk membangun branding itu supaya jangan sampai salah kaprah itu kayak mana? Bagaimana supaya kita membangun branding supaya tidak ada solusinya? Untuk semua pertanyaan pertama tadi ya. Yang pertama tadi bagaimana cara membangun brand bagi tahap pemula. Dan pertanyaan ini kayak mana cara biar solusi dari kalian bangun brand biar nggak jatuh bagus. Ya? Bagaimana solusi dari proses perusahaan agar tidak salah kaprah dalam membangun brand? Jadi solusinya adalah dalam membuat brand kita jangan ikut-ikutan orang. Misalnya orang buat basket, kita ikutan buat basket lah, tanpa melihat apa sih unsur-unsur. Harus mengecek lapangan dulu gitu. Jangan asal buat. Habis itu apalagi dengan menceplak karyawan. Nah gitu. Setelah itu kita harus mengecek lebih mendalam unsur dari komposisi tersebut. Jangan asal-asal pakai produk murah dengan menipu konsumen. Ya kayak dana. Itu pokoknya saya ngerti. Pokoknya jangan ikut-ikutan orang habis itu menceplak. Ya jangan asal ceplak orang habis itu buat. Harus ada rasa dari Harus ada ide. karena ide itu mahal. Jangan asal ceplak. Jangan ambil punya orang. Karena dia punya orang itu beda-beda rasanya. Misalnya kalau macam itu capi. Sedikit menambahkan. Jadi kan seperti yang sudah dijelaskan oleh guru yang lalu,
bahwasanya seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa yang tangguh dan bertanggung jawab. Jadi karena gini, setiap usaha kita bangun itu kan pasti ada risikonya. Jadi tak semua itu akan berjalan lancar, nggak akan selalu berjalan mulus. Contohnya, misalnya kita buka coffee shop, itu pasti terkenal cuma 3 bulan, habis itu nggak terkenal lagi. Jadi kita harus memikirkan ke depannya ini kira-kira apa ya yang harus dilakukan supaya coffee shop ini nggak akan mati dan terus akan berkembang. Jadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh wirausahawan yaitu tahan banting, karena setiap apa yang kita lakukan itu pasti memiliki risiko tersendiri. Mental sudah berangkat. Apa dia? Terima kasih atas jawabannya. Kenapa kita jawab? Asmira hanya solusi membangun brand agar tidak jatuh bambu. Dan itu kan kita hampir sama dengan pertanyaan yang pertama yang dijawab oleh kawan. Kalau kita mau membangun brand, pasti kita punya target dulu kan, di bidang apa? Di bidang apa? Misalnya Asmir, ya sekarang apa sih yang paling diminati oleh masyarakat? Konsumennya siapa? Kemudian mau buat brand harusnya apakah di bidang makanan, produk, jasa, ya kan? Kemudian apa sih yang paling penting untuk brand supaya bisa bertahan lama dan tidak jatuh bangun itu? Yang pertama mempunyai ciri khas khusus daripada brand yang lain. Kan kalau tadi udah dijelaskan, kita buat brandnya itu harus gambarnya menarik, kata-katanya tertarik, mudah diingat, ya kan? Kemudian apa? Dari kata-katanya itu membuat seseorang tuh penasaran. Kemudian kalau udah ada itu kan kita udah bisa mengait konsumen kita, target marketing kita, ya kan? Konsumen kita itu ketika sudah kita tarik, kita memberikan pelayanan yang bagus sehingga mereka loyal. Jadi mereka setia, balik lagi ke kita loyal karena ada pelayanan yang bagus, kemudian produk yang bagus kita berikan. Jadi mereka loyal. Jadi kalau mereka loyal, itu informasi dengan sendirinya karena puas pasti akan tersebar kepada orang lain. Ya, jadi kalau ada ciri khas khusus, pelayanannya bagus, biasanya itu dengan melihat target pasar, jarang jatuh bambu dan target pasarnya. Ya, khusus kalau punya kita, apa ciri khas khususnya? Mudah diingat, sesuai seperti mereka mau ke jamu kopi, dari bahasanya aja udah tahu jamu kopi, ya kan? Jadi Baik, sekian presentasi dari kami. Saya Kili bin Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.